Bismillahirrahmanirrahim. Kaqaumin laha baqaratun yahruthuna 'alaiha. Permisalanku dengan kalian ini seperti seseorang, satu kaum yang memiliki seekor kambing betina yang digunakan untuk membajak sawahnya. Ketika sudah tua disembelih. Wa kadza antum. Begitu pula kalian. Aradtum dzabhi ala kibari sinni. Kalian mau nyembelih aku dalam kondisi aku sudah tua renta kayak gini. Mutujuan qabla an tadhhabu fudailan. Kalau Fudail kalian mati kelaparan aja lebih baik sebelum kalian menyembelih Fudail. Tapi tidak semua selamat dari fitnah ini. Haibati fillah. Apa yang menyebabkan lelaki itu mudah tergoda dengan wanita? Kok bisa si wanita begitu menggoda? Lebih daripada godaan harta. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, al-mar'atu aurah. Perempuan itu aurat. Perempuan itu aurat. Ya sudah aurat perempuan itu. Sesuatu yang harus ditutupin, yang harus dijaga. Lalu kata Nabi SAW, فَإِذَا خَرَجَتْ إِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانِ. Kalau keluar, istashrafaha syaitan. Subhanallah, anak tadi berusaha untuk memahami apa sih makna istashrafaha syaitan. Disebutin syaitan ini ketika perempuan itu keluar dari rumahnya, syaitan itu langsung memandang. Seperti ini. Dia lihat ya, ada yang keluar nih. Masya Allah. Oh Masya Allah udah keluar nih. Dia lihat-lihat. Kenapa? Karena syaitan punya sarana untuk menggoda kaum laki-laki. Artinya perempuan ini memiliki kekuatan yang bisa dimanfaatkan oleh syaitan. Maka syaitan kalau perempuan keluar langsung disambut sama syaitan. Dia akan godain laki-laki dengan wanita ini karena dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh syaitan. Baik itu syaitan manusia atau syaitan dari bangsa jin. Syaitan manusia sama. Kalau ada perempuan keluar, dia akan memanfaatkan. Ketika di rumah nggak bisa dia, maka ditungguin keluar sama dia. Dibawa keluar pakai mobilnya, di kendaraan umum atau dimanapun. Dan fitnah wanita ini untuk semua kalangan. Jangan dipikir yang sudah umur 70 tahun tidak tergoda dengan wanita. Yang umur 80 tahun, oh udah, nah nggak ada nafsu, nggak ada syahwat. Insya Allah nggak bisa digodain sama setan. Setan nggak pernah tidur siang. Dia selalu menggoda manusia selama hayat masih di kandung badan. Apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjumus dalam fitnah perempuan? Syariat Islam. Nih kalau ada orang yang masih fobi dengan kalimat syariat Islam, kau tuh nggak tahu bahwasanya Allah menurunkan syariat ini lebih indah dari semua aturan yang dibuat oleh manusia. Lebih sempurna, lebih menjamin keamanan, kedamaian, kebahagiaan, kelezatan, kesenangan, kemakmuran, keadilan. Itu ada di syariat Islam. Kenapa ada yang menentang? Karena nggak tahu. Seperti gelas. Gelas ini airnya bening. Tapi karena dicampurin dengan warna-warni, akhirnya nggak jelas. Tapi ketika disaring kembali, maka kelihatan beningnya syariat Allah ini memberikan kemakmuran buat umat manusia. Syariat Islam berusaha untuk memberikan aturan-aturan yang menyelamatkan kaum laki-laki dan para wanita juga dari fitnah.
Contohnya sabda Nabi alaihi salatu wassalam, iyyakum waddukhul 'alan nisa. Kalian jangan masuk-masuk ke tempatnya perempuan. Sekarang laki perempuan dijadiin satu. Kalian jangan masuk-masuk ke tempatnya perempuan. Makanya kita lihat di masjid itu perempuan di belakang. Oh, ini bias gender ini. Ini menindas kaum wanita. Bukan, itu memuliakan kaum wanita. Iyyakum waddukhul 'alan nisa. Jangan masuk ke tempat-tempatnya perempuan. Waqala Nabi SAW, ketika Nabi mengatakan itu, ada seorang mengatakan, ya Rasulullah, ara'aital hamu. Wahai Rasulullah, gimana kalau ipar yang keluar masuk, gimana? Dia kan masih keluarganya suami. Suaminya nggak ada, dia masuk, keluar masuk. Mungkin ngambil sesuatu, betulin sesuatu. Apa kata Rasulullah SAW? Alhamu al-maut. Oh, ipar. Maka ipar itu kematian. Seakan-akan Nabi mengisyaratkan kalau ipar yang masuk itu akan mengantarkan kepada matinya agama seseorang. Bahkan bisa mengantarkan kepada kematian orang yang masuk. Karena ketika dia berzina dan dia sudah menikah, dia akan dirajam sampai mati. Dilarang untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, untuk menjaga kebebasan setiap orang menikmati keluarganya masing-masing tanpa gangguan yang namanya ya ada pelakor, ada nggak tahu apa namanya seperti itu, dijaga, nggak boleh masuk-masuk. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin. Tidaklah seorang di antara kalian yang berduaan dengan wanita, yang Nabi melarang, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin. Jangan kalian berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Fa inna syaitana thalithuhuma. Syaitan itu yang ketiga. Maka kalau kita perhatikan, ketika seorang sebelum menikah, dia menjalin hubungan asmara yang tidak diridhai oleh pencipta, mulai keluar bersama, duduk bersama, makan bersama, yang ketiganya adalah syaitan. Mereka tidak berdua. Syaitan itu berusaha untuk merangkul keduanya supaya berzina. Ketika sudah menikah, syaitan datang lagi, berusaha untuk menarik keduanya. Kalau awalnya dia dari belakang mendorong keduanya untuk berzina, sekarang setan kalau udah menikah dari tengah. Kenapa di tengah? Kan ganggu, iya ganggu supaya ini berdua berpisah. Makanya perbuatan yang paling dicintai setan setelah orang menikah adalah perceraian. Sebelum menikah maka zina, karena dia tahu akan merusak nasab, merusak agama seseorang. Nabi SAW membuat aturan. Ketika sholat di masjid, selesai sholat berjamaah, perempuan itu pulang duluan. Laki-laki masih di masjid berzikir, yang perempuan pulang duluan. Dan perempuan sendiri tidak dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid. Di masjid nih, rumah Allah, nggak dianjurkan. Kalau mereka sholat, yang laki berzikir, perempuan pulang duluan. Supaya tidak terjadi campur baur nantinya ketika keluar masjid. Kemudian suatu hari Rasulullah SAW melihat di jalan ini, perempuan sama laki jalan berpapasan ya. Yang kadang-kadang mungkin tersenggol pundaknya, badannya tersenggol. Apa kata Nabi SAW? Istakhirna fa innahu laysa lakunna an tuhaqqiqna at-tariq alaikunna bihafati at-tariq. Kalian tolong ke samping, kata Nabi SAW. Kalian jangan jalan di tengah. Yang perempuan jalannya ke samping, yang laki di tengah. Sampai diatur seperti itu, jemaah. Demi menjaga agar dunia ini tetap dirahmati Allah Azza wa Jalla. Karena rusaknya Bani Israel, banyaknya terjadi perzinaan, pembunuhan, anak-anak hasil zina yang bermunculan karena perempuan. Maka Nabi SAW sebagai
penghulu yang sayang dengan umatnya, beliau berusaha. Yang perempuan jauhnya ke samping ya, jangan di tengah. Sampai perempuan itu kadang-kala di masa Nabi SAW kalau jalan di samping itu bajunya nempel ke tembok, dari menjaganya diri mereka. Kalau sekarang laki perempuan jalan bareng, na'udzubillah, berenang bareng. Ahibati fillah, di masa Nabi SAW, Masjid Nabawi itu punya beberapa pintu. Nggak ada pintu khusus buat perempuan. Kalau sekarang kan Masya Allah perempuan dapat pintu khusus, jadi selesai laki nggak lewat sana. Karena di masa Nabi SAW masjidnya nggak besar. Akhirnya Nabi buat aturan lagi. Beliau mengatakan, "Lau tarakna hadzal bab." Katakan laki-laki, kalau bisa kalian tinggalkan pintu ini. Pintu ini biar untuk perempuan. Dan sampai sekarang pintu ini disebut babun nisa di Masjid Nabawi, bab perempuan. Dulu tempat masuknya perempuan, sekarang tinggal namanya doang. Karena masjidnya semakin meluas sehingga perempuan ditempatkan di tempat belakang. Ibnu Umar ketika mendengar Nabi SAW mengatakan itu, maka beliau nggak pernah masuk lewat pintu itu. Walaupun nggak ada perempuan, beliau nggak lewat pintu itu. Udah, pintu itu kata Nabi SAW, kalau kita tinggalkan lebih baik. Maka ditinggalkan Abdullah bin Umar. Untuk apa? Untuk menjaga diri. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di masanya setelah meninggalnya Nabi SAW, melihat kondisi wanita berubah. Yang dulunya pemalu, yang dulunya menjaga diri, akhirnya mereka udah mulai di masa Nabi, di masa Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah mengatakan, andai kata Nabi SAW itu mengetahui atau hidup di masa yang seperti ini, niscaya beliau akan melarang perempuan-perempuan untuk keluar dari rumahnya, untuk berangkat ke masjid mungkin, sebagaimana wanita-wanita Bani Israel dilarang. Karena mereka menggoda. Wanita itu indah. Maka diperintahkan laki-laki untuk menundukkan pandangannya. Masanya berat. Kalau kita lihat sekarang bagaimana musuh-musuh Islam mengeksploitasi wanita, menjual wanita. Perempuan, oh enggak, kita enggak dijual. Gimana dijual? Mana-mana sekarang. Sampai anak pernah melihat di sebuah bar. Bukan anak masuk bar, jemaah. Sebuah hotel. Sebuah hotel, kalau nggak salah di Abu Dhabi. Di Abu Dhabi, anak masuk lift, ada iklan di situ. Buat perempuan masuk bar itu gratis dan dapat 3 bir gratis. Oh, itu kan memuliakan wanita. Enggak. Mereka mau beli perempuan dengan harga murah. Karena kalau banyak perempuan di bar itu, banyak laki-laki yang datang. Laki-laki yang bayar, perempuannya gratis. Mereka mau jual perempuan. Mereka bikin pakaian-pakaian, ya Allah, jemaah. Berbagai macam perhiasan yang menggoda wanita, pakaian yang ketat, ya. Kemudian make up yang begitu menawan, dan cerita-cerita yang merusak juga banyak. Film-film dibuat untuk menggoda. Kita hampir tidak pernah melihat majalah kecuali ada wanita yang menggoda di sana. Koran, lihat koran sebelah kanan biasanya, bagian depan atau sebelah kiri mesti ada wanita. Iklan apa aja? Iklan mobil, iklan motor, iklan belanja, sabun, sampo, mesti ada di situ gambar wanita. Iklannya kulkas. Kenapa sih? Tadi hadisnya udah jelas. Nabi SAW mengatakan al-mar'atu aurah. Perempuan itu aurat. Kalau keluar rumah, setan langsung lihat, oh ini nih
kita punya alat nih, dilihatin sama setan, dimanfaatkan sama setan. Maka keluarnya wanita dari rumah dengan bersolek dan berias